Halo semua, kembali lagi bersama Bajoto Podcast. Nah, di episode kali ini, jadi episode ini merupakan episode yang sangat-sangat menantang. Karena kali ini kita ada di episode yaitu Caleg Muda. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu atau tamu spesial kita di Bajoto Podcast. Di mana sosok ini kalau misalnya caleg-caleg sebelumnya, mungkin kalian teman-teman di Labuan Bajo akan bertanya, siapa dia? Siapa dia? Namun sosok yang di sebelah saya ini mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi siapa beliau ini sebenarnya, karena beliau ini sudah sangat terkenal di Labuan Bajo. Langsung saja, ini dia Kakak Rafli Todowela. Halo Kakak Rafli. Halo, iya. Selamat siang ya. Selamat siang. Iya. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan Kakak Rafli, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Kakak Rafli ini. Jadi Kakak Rafli ini merupakan salah satu caleg DPRD Manggarai Barat, yang dimana beliau ini adalah sosok muda yang secara mengejutkan terjun di dunia politik. Nah, seperti teman-teman ketahui juga bahwa Kakak Rafli ini merupakan salah satu aktivis di Kota Labuan Bajo, yang terlebih khususnya aktivis di bagian di sektor pariwisata dan juga di sektor-sektor lainnya, di mana beliau ini sudah sangat-sangat aktif dalam membela masyarakat. Seperti ada banyak kasus seperti privatisasi Taman Nasional Komodo, lalu ada juga penolakan 3,7 yang sangat-sangat trending di 2021. Lalu yang berikut juga menolak atau membatalkan pemindahan warga Kampung Komodo. Iya. Yang seharusnya akan dipindahkan kemana oleh pemerintah, namun dibatalkan. Dan juga ada banyak lagi yang Kakak Rafli bela demi masyarakat di Labuan Bajo sendiri. Nah, Kakak Rafli ini juga merupakan salah satu pemuda yang dengan riwayat pendidikan sarjana ilmu pemerintahan. Luar biasa sekali. Ini sangat-sangat sinkron sekali antara apa yang beliau lakukan dengan pendidikan yang beliau raih gitu. Jadi Kakak Rafli, ini saya ingin bertanya satu pertanyaan Kakak Rafli. Nama lengkap Kakak Rafli ini kan Rafael Taher. Ya, benar. Namun orang sering nama-nama familiar Kakak ini merupakan Rafael Todowela. Dari mana Todowela itu, Kakak? Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Pendema CKE, masyarakat, anggota-anggota serta terima kasih untuk adik saya kedua, tim di podcast Bajoto ini untuk sudah mengundang saya di dalam forum ini. Tadi pertanyaan tadi bahwa sebelumnya saya menyapa apa kabar semuanya, semoga semuanya sehat ya. Iya. Tadi sehat semua. Jadi baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, nama saya sebenarnya adalah Rafael Taher, gitu kan. Iya. Tadi waktu SMP dulu, teman-teman memanggil saya Raffles. Waktu SMA, oh iya. teman-teman memanggil Rafli. Jadi waktu bekerja, teman-teman juga memanggil Rafli, tapi nama asli saya adalah Rafael Taher. Kemudian dulu saya memberi gelar di belakangnya Todowela. Jadi Todo itu adalah kampung mama saya dan Vela itu adalah kampung bapak saya. Iya. Jadi bagi saya nama itu unik saja gitu. Iya. Dan nama yang sangat memotivasi untuk saya secara pribadi begitu. Dan secara tidak langsung nama Rafael Todowela sendiri itu menjadi nama keberuntungan bagi Kakak Rafli sendiri ya. Iya. Semacam itulah. Iya, karena kalau misalnya ditanya siapa Kakak Rafli Taher, siapa Kakak Rafli Taher? Pasti orang-orang Labuan Bajo tidak kenal. Tapi ketika disebut Rafael Todowela dan semua orang, oh saya tahu. Saya pribadi pun juga salah satu penggemar dari beliau. Sangat-sangat aktif sekali dalam membela masyarakat. Oke, Kakak Rafli. Jadi dengan tema yang kita angkat yaitu caleg muda. Jadi saya ada pertanyaan Kakak Rafli. Jadi
Kenapa Kakak Rafli terjun di dunia politik? Apa yang mendasari Kakak Rafli sebagai sosok muda ingin terjun di dunia politik sendiri? Itu ada hal apa yang mendasari Kakak Rafli untuk terjun ke dunia politik? Baik, pertanyaan apa yang mendasari? Yang mendasari pertama adalah sistem negara kita adalah demokrasi. Betul. Pemerintah dipilih oleh rakyat, Betul. atau DPR ataupun pejabat politik dipilih oleh rakyat. Jadi karena sistem negara kita adalah negara Republik Indonesia dengan sistem politik demokrasi, undang-undang memberikan suatu kesempatan kepada warga negara tanpa terkecuali baik perempuan, laki-laki, tua maupun muda untuk bisa bersaing di dalam kompetisi pemilu. Betul. Ya, jadi undang-undang yang memberikan ruang untuk itu. Kemudian itu secara regulasi, kemudian secara motivasi bahwa keikutsertaan dalam pemilu adalah hak warga negara. Betul. Anda pun bisa. Bisa. Ya, Iya, bisa. Siapapun bisa Iya. untuk ikut pemilu. Hanya yang menjadi motivasi saya adalah mungkin Tuhan memberikan kita suatu berkat ya, berkat Betul. di dalam diri kita supaya apa yang kita miliki di dalam inside kita Iya. harus berguna untuk masyarakat umum. Untuk outside. Inside-nya kita harus berguna. Iya. Nah, saya menyadari bahwa ya mudah-mudahan dengan berkat yang saya miliki, dengan kekuatan Tuhan yang dikasih kepada saya bisa memberikan ini kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Iya. Seperti apa itu pertolongan itu? Tentu melalui kebijakan-kebijakan yang disuarakan melalui mulut DPR. Iya. Betul. Larojam. Betul. Sehingga harapan-harapan Mas EKE yang terisolasi di sudut-sudut desa, kita bisa suarakan di lembaga DPRD. Betul. Bersama pemerintah. Sehingga apa harapannya? Kepentingan-kepentingan masyarakat yang belum tersentuh oleh kebijakan publik dalam kaitannya dengan pembangunan, kita bisa suarakan, dan apa yang masyarakat harapkan yang insya Allah puji Tuhan bisa kita realisir gitu. Iya. Kerja tangan-tangan kita. Iya. Itu saja harapannya. Iya. Luar biasa sekali motivasi Kakak Rafli. Iya. Letang timbal larojam. Itu kata-kata Manggarai. Dari tetua-tetua dulu, yang dimana sebagai tangan kanan untuk berbicara atau sebagai jubir letang timbal larojam. Kakak Rafli ini juga sangat luar biasa sekali motivasinya. Ya. Ini tergerak sekali karena beliau ini juga seorang aktivis. Ya. Mungkin ada beberapa regulasi dari daerah kita di Manggarai Barat ini yang tidak serak, artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, dan itulah yang diinginkan oleh Kak Rafli sendiri, bahwa kehadiran sosok-sosok muda inilah yang akan merubah semuanya dan akan menjadi letang tembak larojam yang sesungguhnya. Luar biasa sekali Kakak Rafli atas motivasinya. Terima kasih. Justru ini akan sangat memotivasikan anak-anak muda di Labuan Bajo sendiri dan lebih umumnya di Manggarai Barat untuk bisa menjadi letang tembak larojam di Manggarai Barat ini, mewakili semua masyarakat di Manggarai Barat ini. Luar biasa Kakak Rafli. Lalu Kakak Rafli, ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Menurut Kakak Rafli, ketika Kakak Rafli sudah berada di dalam, insya Allah kalau puji Tuhan, kalau misalnya diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, apabila Kakak Rafli ada di dalam DPR nanti, apa pentingnya sosok muda sih sebenarnya melihat mostly di DPR di Manggarai Barat itu kebanyakan, bukan mungkin mostly 90%, saya yakin itu banyak orang tua, dan mungkin bisa dihitung pakai jari untuk sosok-sosok muda. Jadi apa pentingnya nanti kehadiran sosok-sosok muda seperti Kakak Rafli ini sebagai gebrakan yang untuk di DPR sendiri di Manggarai Barat? Nanti begini, dalam kaitannya dengan kompetisi atau suatu pertandingan atau political game atau permainan politik, baik muda maupun orang tua itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah political will-nya atau kehendak berpolitiknya dia, untuk
manunggal dengan umat, terlibat dengan rakyat, atau membela kepentingan umat. Iya. Tidak peduli dari orang tua atau muda, karena parameter keberhasilan itu bukan terletak pada usia, bukan, tapi motivasi seseorang untuk mau menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin lebih baik dari hari sebelumnya, ya kan? Nah, oleh karena itu tesis yang mengatakan bahwa yang muda itu lebih berkarya, saya hanya mengatakan bahwa tidak demikian. Jadi kompetisi yang saya maksudkan di dalam pemilu adalah kompetisi dari berbagai level, ya, tanpa dibatasi oleh umur, tanpa dibatasi oleh isu gender dan lain sebagainya. Nah, sehingga kehadiran saya sebagai anak muda secara kebetulan sih sebenarnya. Iya. Oh, Saya kebetulan. Secara kebetulan. Sebenarnya saya ingin jadi orang tua, tapi karena kebetulan saya muda, ya saya jadi maju dari sosok anak muda. Tapi sangat membangkitkan sekali. Iya, dan harapannya bahwa misalnya seperti yang Om sampaikan tadi, bila misalnya Tuhan mengkehendaki dan rakyat masyarakat bisa mempercayakan kita untuk bisa mewakili mereka di dewan, ya harapannya kita bisa menjalankan trifungsi DPRD itu. Yang pertama fungsi anggaran, kemudian fungsi legislatif atau fungsi aturan itu, dan yang terakhir adalah fungsi kontrol atau pengawasan. Nah, seperti apa itu fungsi anggaran? Ya, anggaran kita APBD itu kan 1,3 triliun, misalnya banyak. Besar sekali. Iya, 1,3 triliun yang saya tahu ya, Iya. dari yang saya baca. Tentu Kabupaten kita Manggarai Barat ini ada 12 kecamatan dan ratusan desa. Tentu di dalam kaitannya dengan politik anggaran ini benar-benar adil dan merata distribusi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, air minum, jalan, jembatan, listrik, rumah sakit, sudah itu jaringan telekomunikasi listrik, dan PLN, dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah atau APBD 2. Nah, sehingga jangan hanya di satu daerah yang diprioritaskan sementara di desa lain tidak diprioritaskan. Harus sama. Dengan adanya kita menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Iya, betul. Secara lantang. Betul. Tanpa ada rasa takut. Maju tak gentar. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Pengawasan dalam pengertian bahwa seluruh instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah harus diawasi oleh DPR. Dalam kaitannya adalah check and balance. Check itu adalah mengontrol dan menyeimbangi kekuatan eksekutif oleh DPR. Nah, jadi DPR itu adalah watchdog. Atau anjing penggonggong dalam bahasa Yunani kuno itu adalah watchdog. Jadi ketika misalnya pemerintah menyimpang pelaksanaan penyelenggaraan daerahnya, maka DPR harus menggonggong. Iya, betul. Setidaknya mengirim mosi tidak percaya atau petisi, ya kan, bahwa kebijakan ini dan menggunakan hak-hak yang ada pada DPR. Hak angket, hak interpelasi. Ada banyak kan. Dan hak yang dan DPR menurut saya memiliki kekebalan hukum ketika dia bersuara di gedung DPR yang disebut dengan imunitas, kekebalan. Nah, oleh karena itu DPR yang memilih seluruh perangkat hak dan kewajibannya, yaitu kita harus menggunakan seideal mungkin. Nah, jangan sampai masyarakat yang mengharapkan kebaikan kita untuk menyuarakan keadilan sosial, kita tidak menyampaikan itu. Itu dia. Nah, di gedung DPR ya harus menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah fungsi aturan, regulasi. Jadi DPR juga punya politik, namanya adalah politik regulasi. Nah, regulasi itu dia buat dari mana? Regulasi itu dia membuat kalau misalnya terjadi ada suatu kekosongan hukum di suatu daerah, ya kan? Yang dimana misalnya hukum tertinggi tidak mengaturnya, dan kita harus bisa membuat regulasi yang bisa mengatur, melindungi, mengamankan, serta memberi jaminan kepastian, ya kan, asas manfaat, asas kepastian, dan
eh, apa namanya, manfaat Gitu. regulasi itu untuk masyarakat. Contoh ya, saya Iya. ambil contoh. Contohnya kita punya apa namanya ini, kita punya produk lokal yang namanya misalnya singkong. Ya, Jadi singkong ini selama ini misalnya kita ekspor keluar. betul. Nah, bagaimana singkong ini kita kemudian dibuat regulasi Ya, agar ini menjadi produk patennya kita. betul. Ya, selain itu memberikan suatu manfaat ekonomi pada masyarakat, itu juga mendatangkan devisa bagi kabupaten, mendatangkan pendapatan Pendapatan. bagi Selain pariwisata. selain pariwisata. Betul. Jadi DPR juga memiliki inisiatif Betul. politik untuk membuat regulasi agar regulasi itu bisa dipakai dalam kaitannya dengan melayani kepentingan masyarakat, Betul. kepentingan negara, ya kan? Dan khususnya adalah Kabupaten Manggarai Barat ini. Nah, sehingga tiga fungsi DPR itu benar-benar kita genjot pelaksanaan Betul. dan mendorong pemerintah agar menjalankan penyelenggaraan pemerintah itu harus profesional, Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai apa yang kita buat tidak dipercaya oleh masyarakat. betul. Krisis politik, Iya, itu nanti jadi krisis kacau. politik seperti kasus-kasus selama ini. Iya, Itu betul. kan krisis politik Iya, di antara keinginan pemerintah tidak sesuai dengan Tidak kepentingan lagi. rakyat. Padahal Betul. pemerintah melayani kepentingan rakyat. betul. Harusnya keinginan rakyat itu ketika itu objektif harus diakomodir oleh pemerintah. Betul. Itu betul sekali. Kak. Jangan sampai pemerintah ya kan melayani bukan kepentingan rakyat, Iya. tetapi melayani kepentingan Iya. diri sendiri. Iya, dan kepentingan lain. Nah, itu. itulah yang dikontrol oleh DPR Iya. agar penyelenggaraan pemerintah berdasarkan atas aturan yang berlaku dan juga kepentingan bersama. Iya. Itu yang didorong oleh DPR sendiri. Betul. Iya. Sehingga dia bekerja sama yang baik antara eksekutif dengan DPR. Legislatif. Eksekutif itu kan pemerintah, Betul. legislatif itu DPR. DPR. Bahasa kerennya eksekutif. Ya, bahasa kerennya legislatif. Iya. Tapi artinya DPR, Iya, legislatif iya. itu DPR, eksekutif itu pemerintah daerah. Betul. Iya. Boleh minum dulu Kakak Rafli. Luar biasa sekali ini, kita diberi pendidikan luar biasa ini, ilmu Iya. pemerintah, ilmu politik yang Kakak Rafli sudah dapatkan sejak Kakak Rafli sendiri sudah berpendidikan di ilmu pemerintahan. Iya. Luar biasa sekali Kakak Rafli. Ini Kakak Rafli, saya ada petik satu ini berkaitan dengan anggaran 1,3 triliun. Itu kan mostly mungkin kalau misalnya yang pernah saya baca itu 80% APBD 1,3 triliun itu berasal dari sektor pariwisata. Ada banyak Kakak Rafli, ada dari pajak dan lain-lain. Iya. Itu kenyataannya. Iya. Sedangkan 20% lainnya itu diambil dari beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, terus ada perikanan dan lain-lain. Itu sebenarnya Kakak Rafli kalau misalnya kita lihat sebenarnya bukan hanya pariwisata saja yang mau digali. Sebenarnya apa Tapi saya sih? koreksi dulu. Oh, saya iya. koreksi. Jadi yang menjadi pendapatan di daerah itu namanya PAD, Iya. pendapatan asli daerah. Tapi kalau APBD gabung dia. Iya. PAD digabung dengan transfer yang dari pusat. Dari pusat, iya. Namanya adalah dana alokasi khusus Iya. dan dana alokasi umum dan digabungkan menjadi 1,3 triliun. Iya. Digabung dengan pendapatan-pendapatan di daerah. Gitu. Iya. Namanya APBD, APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Siap. Iya. Jadi kalau kita sendiri kan Kakak Rafli, kita ini orang awam yang Ya. kurang terlalu paham di politik. Jadi dengan melihat kebanyakan dari penghasilan daerah itu berasal dari pariwisata dan sedikit dari perkebunan, pertanian dan perikanan yang seharusnya sebenarnya di Manggarai Barat ini itu menjadi sektor unggul. Nah, bagaimana pendapat Kakak Rafli sendiri dengan melihat sebenarnya sektor-sektor ini ada banyak. Manggarai Barat ini kita pertanian unggul seperti di Lembor, terus ada di Terang, terus ada di Kecamatan Komodo juga, di daerah-daerah seperti Balang dan itu Tanah Dereng dan lain-lain. Iya. Lalu juga dari sektor perikanan Kakak Rafli itu sangat-sangat unggul di Kecamatan Boleng. Iya, seperti kepiting. Jadi kepiting-kepiting yang dijual di sini itu udang, itu kebanyakan berasal dari Daerah. kecamatan, dari daerah. Gimana Kakak Rafli melihat
Karena kalau misalnya saya lihat selama ini Kakak Rafli bahwa udang-udang perikanan atau dari hasil-hasil pertanian, perkebunan perikanan ini banyak diambil dari luar, impor. Ya. Itu bagaimana tanggapan Kakak Rafli sendiri dengan melihat itu? Karena kalau misalnya kita membiarkan hal itu, maka masyarakat kita akan selalu tertindas, jadi tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Bukan dimanfaat, itu omong kasarnya, maksudnya tidak diatur secara atau tidak didukung secara SDM dan lain-lain. Jadi bagaimana menurut Kakak Rafli dengan melihat? Jadi sebenarnya begini, di dalam pembangunan suatu kabupaten, yang dilihat pertama itu adalah potensi sumber daya alamnya dan sumber daya manusia, yang disebut dengan SDM, human resources. Iya, human resources. Nah, di dalam merumuskan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, pemerintah daerah harus melihat potensi-potensi apa yang kemudian mau kita bangun di kabupaten ini. Itu yang pertama, mengidentifikasi sumber daya alam dan dikaitkan dengan sumber daya manusia yang ada. Tentu Om sudah menyampaikan sumber daya alam kita banyak, pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, tentu untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, membutuhkan sumber daya manusia. Betul. Dan sumber daya keuangan, Betul. sumber daya ekonomi, ya kan? Nah, contohnya adalah kalau kita mau meningkatkan produktivitas pertanian kita supaya kita tidak terima impor beras dari luar, maka yang dioptimalisasi di dalam sektor pertanian itu adalah irigasi. Betul. Contohnya di Terang atau di Lempor, ya irigasi itu harus dioptimalkan supaya 3-4 kali panen dalam satu tahun. Betul. Sehingga kita mengalami surplus atau kelebihan stok beras. Jadi surplus itu adalah nilai lebih beras bila dijumlahkan dengan total konsumen. Betul. Atau stabil lah. Iya. Stabil lah. Antara jumlah. Iya, jangan sampai kantor-kantor bulog kita dipenuhi oleh beras dari luar. Padahal kita punya sumber daya alam. Punya. Di Iya. Terang, di Lembor, Iya. di Palang, di Korang, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Anggaran di DPR itu dipakai untuk membangun irigasi. Betul. Agar produktivitas pertanian meningkat. Betul. Masyarakat tidak kelaparan. Betul. Tidak mengalami stunting. Begitu. Itu di pertanian. Ya. Nah, di perikanannya juga begitu. Jadi seperti yang sudah diidentifikasi oleh Om tadi bahwa di Terang itu ada kepiting. Nah, makanya kepiting itu diberi suntikan dana dan memotivasi kelompok masyarakat agar mereka melakukan budidaya kepiting atau budidaya udang. Ya. Dan diberikan dana pemberdayaan di sana, kan ada dana pemberdayaan di DPR itu banyak. Iya. Nah itu yang disuarakan oleh DPR. Dan nanti kalau Kakak Rafli masuk pun itulah nanti yang akan Kakak Rafli. Jadi dana pemberdayaan itu yang kemudian kita dorong agar mengoptimalisasi peran masyarakat dalam mengusahakan atau mengoptimalisasi sumber daya alam kepiting tadi itu, sehingga apa? Berguna untuk kehidupan ekonominya masyarakat itu sendiri. Sekolah anak, kebutuhan primernya, belanja rumah tangga, sembako, dan gizi ibu, termasuk rokoknya bapak. Rokok juga itu dari salah karena satu. kemakmuran itu kan kalau ada uang, kalau ada sumber daya ekonomi, begitu. Sehingga apa? DPRD memfasilitasi kemakmuran yang itu, memfasilitasi atau menjembatani kepentingan masyarakat dan apa yang mau dibuat oleh pemerintah. Karena pemerintah itu melayani masyarakat. The government is to serve the public necessary. The function of the government is to giving service to public necessary. Kepentingan masyarakat. Janganlah servis kepentingan pribadi. Atau servis kepentingan lain lagi. Kroni. Harus tujuannya jelas, melayani kepentingan umum. Melayani kepentingan masyarakat umum. Begitu juga di sektor pariwisata. Jadi pariwisata kita ini begitu besar potensinya. Ada buaya rosok, ada cunca gula, ada cunca rani, apa komodo apalagi. Jadi kita harus tata, benahi fasilitasnya seperti toilet,
infrastruktur telekomunikasi listrik, jalan raya, MCK, Betul. dibuat supaya tamu bisa masuk ke sana dan menikmati keindahan potensi alam yang kita miliki. Iya. Di sana kita tetapkan retribusi sebagai pendapatan desa, Betul, betul. pendapatan, dan di sana mempekerjakan ya masyarakat yang ada di lokasi itu, Betul. sehingga geliat pariwisata yang ada memberi keuntungan ekonomi kepada Iya. masyarakat setempat. Betul. Contoh, orang mau lihat buaya rosok di Terang. Di Tera. Iya, iya. Nah, orang di Muara Terang itu harus dibuat komunitas masyarakat sampan atau Iya, motor laut. Oh iya, iya. Nah, satu motor laut itu bawa 3 sampai 4 penumpang. Satu Iya. seorang penumpang itu Iya. misalnya 100 sampai 200 ribu ke Rosok. Nanti pulang pergi 500 ribu. Betul. Begitu kan. Sudah itu setiap orang yang mau WC di Terang itu dia Harus dibayar, betul. Karena selama ini kan iya. WC kecil 1.000, Iya. ya WC besar kali 2. Iya, betul. 2.500. Betul. Dan pendapatan itu nanti adalah untuk apa? Untuk kelancaran pelayanan. Betul. Begitupun di tempat-tempat lain. Sistem standar pelayanannya sama. Infrastruktur dan sumber daya manusia. Betul. Komunitas masyarakat harus Iya. diperdayakan. Iya. Untuk mendukung sumber daya Sumber alam daya harus dibarengi oleh sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur ya oleh pemerintah. Iya. Sehingga swasta, pemerintah, ya toh, dan pengusaha itu, swasta, masyarakat dan pengusaha itu adalah Satu kesatuan. tripartit, Iya. kolaborasi. Iya. Tidak boleh jalan sendiri. Iya. Kalau tidak ada yang super di dunia ini, Iya. yang ada itu adalah kolaborasi. Iya. Tidak ada manusia yang bekerja sendiri. Iya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita menjadi Makhluk sosial, betul. ya kan? Homo sosio, Iya. ya kan? Begitu. Sehingga kita itu selalu partisipasi Iya. dalam masyarakat sosial. Tidak boleh anti sosial. Iya. Itu ya baik, menarik sekali Kakak Rafli. Jadi dengan suara atau sebenarnya Kak Rafli, kenapa saya bertanya demikian? Iya. Karena di dalam misi dari Kakak Rafli sendiri ingin meningkatkan di sektor pertanian, perkebunan, dan Iya. perikanan yang di periode-periode sebelumnya itu tidak sangat minim sekali Ya. caleg-caleg yang ingin atau mengangkat misinya untuk di sektor itu. Ya. Justru malah mereka selalu pariwisata dan pariwisata. Ya. Iya, mau sampai kapan kita akan menekankan ke pariwisata? Padahal pariwisata ini secara tidak langsung tidak perlu Ya. otak-atik lagi. Ya. Justru yang perlu diotak-atik ini adalah apa yang kurang begitu di sektor-sektor seperti pertanian, dan itu yang sudah ada di misi dari Kakak Rafli sendiri. Ya. Dan itu Ya. makanya kami menanyakan tentang itu Kakak Rafli. Ya. Sangat luar biasa sekali Kakak Rafli. Kakak Rafli dengan misi yang ada, Kakak Rafli ingin membantu masyarakat menengah ke bawah di sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor perkebunan, dan juga di berbagai sektor lain, dan juga di sektor pariwisata yang background Kakak Rafli sendiri sebagai aktivis pariwisata. Iya, luar biasa Kakak Rafli atas masukannya, atas apa yang Kakak Rafli ingin buat nanti ketika Kakak Rafli diizinkan untuk masuk di parlemen, di anggota parlemen. Iya, luar biasa Kakak Rafli. Jadi Kakak Rafli, sebelum kita menutup pembicaraan kita, jadi apa yang ingin Kakak Rafli sampaikan kepada teman-teman di Labuan Bajo dan juga khususnya di Manggarai Barat? Apalagi Kakak Rafli ini yang sekedar informasi bahwa Kakak Rafli ini sudah memperkenalkan diri sebagai caleg muda di daerah pilih 1 yang melingkupi dapil 1 yang melingkupi Kecamatan Komodo, Kecamatan Sanengguang, Beliling, dan Boleng. Iya, dengan basis Kakak Rafli sendiri, basis daerahnya Kakak Rafli itu di daerah Kecamatan tidak ada basis. Tidak ada basis yang ya, ada ACK Dakuta. ACK Dakuta. Oke, luar biasa. Ini iya, jadi tidak ada segmentasi khusus dari Kakak Yang ada Rafli. itulah kebaikan yang umum. Iya. Universal love. Wah, luar biasa. Iya, itu luar biasa Kakak Rafli. Jadi apa yang ingin Kakak Rafli sampaikan kepada ACKI semua di Labuan Bajo dan umumnya di Manggarai Barat ini? Jadi begini,
Labuan Bajo kita harus bersyukur dan berterima kasih ada begitu berkat yang luar biasa di Labuan Bajo, Flores Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi berkat itu adalah kita menjadi dijuluki sebagai kota pariwisata super premium. Ya. Dengan kita dijuluki sebagai kota wisata super premium, Bomte Bail, Ya. Nete Leso, Mike Menteri, Mike Presiden Solo Melite, dan seluruh pertemuan internasional ada di Labuan. Ada di Labuan Bajo. Ini adalah suatu buah yang sangat luar biasa di Taman Eden, Iya, surga Labuan Bajo, Iya. yang melahirkan buah-buah kebaikan. Iya. Dengan begitu banyaknya kegiatan-kegiatan di Labuan Bajo ini, nah, tentu pemerintah daerah dalam kaitannya ini sebagai regulator, Ya. dia punya peluang yang besar untuk menawarkan proposal-proposal pembangunan pertanian, perikanan tadi Betul. yang disampaikan, Ya. pariwisata, pengembangan destinasi untuk mendukung Labuan Bajo di sektor di luar wisata alam, Ya. pertanian. Oleh karena itu, kebijakan politik yang diambil itu semestinya adalah berdiskusi dengan para menteri, dengan presiden untuk pengembangan Sektor-sektor, iya, betul. sektor-sektor itu. Iya. Kita sebagai pemimpin, kita tidak boleh menerima pejabat-pejabat yang datang secara seremonial, Betul. secara protokoler biasa, Iya. tapi memberikan proposal bahwa luas wilayah saya sekian, secara demografi, secara geografis, Ya. kebutuhan wilayah saya ini, sektor pertanian, sektor nelayan, sektor kelautan ini, dan yang butuh bantuan dorongan dari pemerintah pusat adalah irigasi misalnya, Ya. pupuk, Betul. kemudian alat mengetang, Betul. sudah itu alat mancing, pukat misalnya Iya. yang bagi nelayan, sudah Iya. itu perahu untuk menangkap ikan, Betul. dan juga pendidikan. Ini yang diproposalkan oleh pemerintah daerah ini sebagai suatu institusi politik, Betul. institusi kekuasaan kepada pejabat-pejabat dari luar yang datang, supaya mereka memikirkan bahwa kota pariwisata super premium Labuan Bajo bukan hanya bicara Labuan Bajo saja, Iya. tapi bicara Meliling, Sanonggoan, Komodo, Mole, Kuvus, dan lain sebagainya. Iya. Jadi inilah yang semestinya diperjuangkan oleh pejabat politik Betul. seperti DPR dan kepala daerah Ya. bersama birokrasinya. Jangan kita di daerah ini menerima pejabat ini seperti mereka itu Tuan. mereka dari sana itu datang kerja, Iya. menyerap aspirasi daerah. Nah, kita di daerah ini juga sodorkan proposal Iya. ini, aspirasi kami supaya mereka berpikir di Jakarta. Betul. Jangan sampai mereka datang di sini datang duduk diam. Betul. 3D. Datang duduk diam. Iya. Datang bawa uang, pulang tidak bawa Tidak bawa harapan. Padahal Iya. kita harus kasih mereka Harapan. harapan. Kita harus berikan kepada mereka intensi kita. Iya. Tolong ya, anggarkan ini Iya. dalam kebijakan-kebijakan pusat untuk Kabupaten Manggarai. Betul. Nah, jadi teman-teman, saya berpikir bahwa dengan kita memiliki jabatan baik struktural maupun jabatan politik, kita memiliki peluang untuk memberikan tawaran-tawaran proposal kepada pemerintah pusat yang datang di sini, Betul. baik melalui jalur politik, jalur birokrasi, maupun lain sebagainya, yang mana untuk kepentingan masyarakat, Iya. bukan kepentingan pribadi. Betul. Bukan. Iya. Misalnya begini, proposal untuk buat irigasi teran dari Iya. Bayi Bobo untuk mengairi persawahan teran harus dibicarakan sebagai apa? Sebagai lokomotif atau gerbong utama untuk surplus pangan Kecamatan Bolen, Betul. surplus pangan Kecamatan Komodo, ya tanah daerah Walang, Iya. Handel, dan lain Handel. sebagainya. Begitu juga di Berang sana, Iya. kita harus berjuang untuk rakyat. Iya. Begitu juga di sektor ketenaga kerjaan, kita harus memperjuangkan upah-upah buruh, kita perjuangkan, Iya. ya kan? Nasib petani kita harus angkat, pupuk itu kita harus kasih murah ke Iya. petani, subsidi, Betul. begitu. Dan kita harus teriak. DPR itu adalah parle, dia Iya. itu tukang omong, Iya. tidak boleh diam. Iya. Jadi parle itu tukang omong, Iya. begitu. Cohoge. Iya. Jadi kita harus punya
feel of crisis. Iya. Rasa menderita bersama dengan masyarakat. Ya, gaji pasti ada. Betul. Itu adalah prestasi. Tetapi jauh dari itu adalah berjuang bersama masyarakat. Merasakan penderitaan rakyat. Rakyat. Itu penting. Feel how the society feel. Iya. Ya kan? Jadi rasakan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Masyarakat. Begitu. Jangan mengikuti kemauan kita, harus mengikuti keinginan masyarakat yang kita layani. Iya, iya. Ya, itulah prinsip pelayanan publik. Jangan kita pakai kita punya kepentingan sendiri, Iya, ukur iya. kepentingan masyarakat. Iya, Harus iya. pakai kepentingan masyarakat untuk mengukur kepentingan kita. Betul. Sehingga itulah yang disebut dengan mengabdi kepada rakyat. Golkar. Golkar. Ya, Iya. jadi karya, Golkar karya Wah, bermanfaat masyarakat. luar biasa. Saya caleg Partai Golkar nomor 8, Ya. daerah pemilihan 1, Komodo Sononggoa, Belileng Boleng. Jadi bersama dengan ini saya minta dukungan dari Ndema Sikai, Beta-Beta Daku, Bana Takoe Tanata Tuan, Natanya Sub, Nekahemo. Golkar nomor 8. Gitu tuh. Iya. Tusuk pandai burut, cekak pandai kena. Aina caki dulu. Dos. Caki dulu yaki. Nomor 8. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita. Sekian. Thank you kakak, luar biasa sekali. Iya, jadi sebelum menutup ini, jadi bagi teman-teman yang berada di daerah Pilih atau Dapil 1, Kecamatan Komodo, Sanonggoang, Beliling, dan Boleng, apabila kalian ingin anak muda berada di parlemen atau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat, dukung kakak Rafli di Partai Golkar nomor 8 Ya. dengan visi misi yang sudah. Ya. Untuk visi misi sendiri saya rasa dengan melihat partainya sendiri sudah tidak perlu dijelaskan lagi, berkarya. Ya, Dan berkarya. juga misinya yang sudah kami bahas ini, Ya. itulah misi dari kakak Rafli apabila terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Manggarai Barat. Jadi teman-teman, sekian saja dari kami Bajotok Podcast. Terima kasih kakak Rafli atas kedatangannya. Ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Iya. Ya. Iya. Salam hormat. Salam hormat. Baju Talk Show. Iya. Ya. Thank you so Podcast. much kakak atas kedatangannya. You're welcome. Iya. Ya.